Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat nanti 3 hal yang akan saya sampaikan. Satu, yang pertama ialah kalau saudara sibuk bekerja bagi Tuhan, maka waktu saudara nanti meninggal atau pulang kepada Tuhan, Tuhan juga sibuk mengurus saudara-saudara sekalian. Ingat ini betul-betul, dan beberapa hal lain nanti akan saya sampaikan sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Ingatkan kami supaya kami bekerja tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, berkorban tenaga, waktu, uang, dan segala macam untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Berkati kami sekarang dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-34. Ulangan 34 ayatnya yang ke-7. Ulangan 34 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Amin. Kalau kita mau menyimpulkan kalimat ini tadi, ialah mengatakan bahwa Musa masih berguna. Musa masih dibutuhkan oleh umat Tuhan. Tapi sudah tiba waktunya dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, tetapi dia dibawa pulang ke surga oleh Tuhan. Saudara pemirsa, beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ialah memang dia masih kuat. Nah, kata firman Tuhan dalam pasal 34 ayat 1 katakan, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yaitu ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, dan seterusnya. Saudara pemirsa, dia masih bisa naik, katanya dia tidak ditandu atau tidak ditolong oleh Yosua ajudannya dia, tetapi dia bisa naik sendiri ke puncak Pisgah yang tingginya sama dengan 1 kilometer. Oh, kalau saya mau disuruh sekarang naik, naik ke lantai 3 saja di gereja kami, saya sudah susah payah. Musa umur 120 tahun, masih kuat. Mengapa demikian? Karena dia adalah pemimpin umat Tuhan. Dia hidup dengan sehat dan baik. Dan makanannya apa? Mana, roti malaikat. Jadi mari kita percaya kalau kita hidup dengan Tuhan, kita hidup melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga berkuasa menjaga kesehatan kita. Nah, matanya tadi, kita sudah baca tadi. Apa? Jarak yang dia lihat itu sampai ke laut itu 50 km. Ke utara dia lihat itu sekitar 100 km. Ke selatan yang dia lihat juga sama, kira-kira 100 km atau mungkin 150 km. Matanya betul-betul masih terang. Waktu itu belum ditemukan kacamata. Ya, kaca belum ditemukan. Ya, sampai pada masa Tuhan Yesus pun kaca belum ditemukan. Jadi dia tidak perlu pakai kacamata. Jadi saya merasa malu kepada Musa. Karena saya sudah dioperasi, mata saya ini sebelah kiri kanan, kena katarak. Ya. Jadi saudara sekalian, saya baru berumur 72 tahun sekarang. Bentar, bulan April saya berumur 72 tahun.
Musa berumur berapa tadi? 120 tahun. Ya. Saya perlu 50 tahun lagi untuk sampai ke sana. Dan saya tidak mungkin. Saya merasa, bukan saya mengatakan tidak mungkin melawan firman Tuhan, tidak. Tapi saya berharap bahwa ya, setua-tuanya saya lah sampai kepada umur 90-an tahun. Ya. Oleh karena kata Alkitab, kesukaannya ialah penderitaan. Nah, sekarang saja sudah mulai merasakan keterbatasan-keterbatasan. Saya sudah pakai tongkat, saudara sekalian. Jadi oleh sebab itu saya mengajak kita hari ini untuk lebih sadar lagi. Nah, terus yang saya sudah sampaikan tadi, mari kita lihat bersama-sama. Ayatnya yang ke-5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Saya berharap bahwa bunyi ayat ini, tolong dengar para pemirsa sekalian, tolong dengar. Saya berharap saya juga begitu. Lalu matilah Samuel Jalil hamba Tuhan itu di sana di Batam sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa demikian? Saya merasa bahwa saya sudah melayani Tuhan dengan baik, maka saya berharap bahwa saya meninggal pada tanggal, hari, dan jam yang sudah Tuhan tentukan untuk hidup saya. Tuhan tidak pernah salah, Dia tidak pernah keliru, Ia tepat pada waktunya untuk memanggil saya dan saudara pulang ke surga. Saya kadang-kadang kaget mendengar seorang hamba Tuhan masih umur 40 tahun sudah dipanggil pulang ke surga. Ya tentu kita tahu bahwa Tuhan punya maksud. Tapi maksudnya seperti saya masih bisa merekam program ini, saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan, saya masih bisa mengetik itu renungan yang makanan bagi hari ini yang tertulis. Itu menurut saya sudah sangat luar biasa di usia saya yang sudah kepala 7. Mari kita semua, apalagi yang masih muda-muda saudara sekalian, untuk bekerja keras, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, supaya ini nanti menjadi bagian hidup saudara sekalian. Lalu matilah saudara, hamba Tuhan itu di tanah di mana saudara tinggal, sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengatur, bahkan hari mati kami pun Tuhan yang sudah mengaturnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kepada kasih dan anugerah-Mu bagi hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.